Wing Rider Woster menyeringai setelah mendengarkan kata-kata Selau. Hahaha, layak menjadi pengkhotbah dari kuil penguasa cahaya, dan layak menjadi penjaga kiri. Dia selalu bisa mengucapkan kata-kata paling kritis di saat yang paling kritis. Jika itu orang lain, saya akan berjalan dengan Anda saat ini. Tapi sayangnya orang yang Anda temui adalah saya. Wah! Gerakan Worcester yang menunggangi sayap luar biasa gagah, dan dia terpental langsung dari tanah. Kecepatannya sangat cepat sampai-sampai bajunya robek. Meninggalkan dengan anggun, tepat setelah mengambil beberapa langkah, Wing Rider Woster tiba-tiba berbalik dan menatap Tuan Sai. Dengan sedikit rasa kasihan di wajahnya. Orang tua, saya menyarankan Anda untuk memberi diri Anda lebih banyak cara untuk melarikan diri. Terkadang seorang mukmin yang taat adalah pion yang ditinggalkan oleh orang lain. Saya adalah pelajaran untuk masa depan. Berlutut hari ini bukan untukmu, kuil Tuhan, tetapi untukku berlutut di langit dan bumi ini. Setelah berbicara, Wing Rider Woster menghilang tanpa jejak. Hanya suara menembus udara dari udara yang menyakiti telinga orang. Sai Lao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat kuil suci penguasa cahaya, bermandikan kecemerlangan. Dia sudah tahu satu atau dua hal dari para pendongeng tentang apa yang terjadi pada Wing Rider Woster, terutama ketika Star Territory dihancurkan. Mereka bahkan melihat perilaku aneh dari 3 orang di belakang layar, dari tamparan tinju di dada, yang ini. Berdiri. Sebuah gerakan sepele, menyimpulkan segalanya. Di hati para sarjana ini, kuil kebijaksanaan pada awalnya menghina, tetapi sekarang ada bukti lain. Tidak heran Athena akan mencoba mengusir mereka. Jika Anda menyimpannya dalam lingkup pengaruh kuil Anda sendiri, saya khawatir para sarjana yang direncanakan ini berkeliaran, dan konsekuensinya adalah semua rahasia akan digali. Dengan sikap keras kepala para ulama ini, hal ini masih sangat mudah dilakukan. Setidaknya, di mata mereka sendiri. Sai Lao mengirim transmisi suara kepada seorang sarjana, yakin bahwa informasi yang diperolehnya dapat dipercaya, dan kemudian menoleh dan menghela nafas. Aku tidak menyangka ada yang namanya meninggalkan orang percaya sendiri. Jika perasaan Elder Sai diketahui oleh Wing Rider Woster, dia pasti akan setengah hati. Ketika iblis tergoda, bagaimana kita bisa menyelesaikan krisis ini secepat mungkin? Tentu saja, itu adalah perlawanan yang kuat, dan kemudian, untuk memikat kegelapan di hati orang lain, dan memanggil iblis. Woster yang mengendarai sayap secara alami tidak membutuhkan nyawa orang lain untuk menekan Dewa Iblis. Tetapi mengapa Dewa Iblis datang ke sini? Tidak mungkin untuk kembali dengan tangan kosong? Tampaknya kalimat sederhana, ketika seorang mukmin yang taat tidak berakhir dengan baik, lihat aku. Entah membangkitkan hati empati Sai Lao, melahirkan keraguan tentang kuil penguasa cahaya, atau membangkitkan amarahnya karena Wing Rider Woster mempertanyakan kesalehannya. Keduanya harus memiliki sedikit emosi. Tetapi Wingky Woster tidak dapat membayangkan bahwa Sai Tua benar-benar tidak terluka, kata Sai Tua yang telah melalui seluruh proses dari muda menjadi tua dan lemah, dan diam-diam menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri. Kata-kata Woster yang menunggangi sayap seperti kentut. Memutar kepalanya untuk melihat kuil yang ramai. Penatua Sai tiba-tiba tersenyum, senyumnya tenang dan lembut. Di mana ada begitu banyak hal, lebih baik hidup daripada apapun, bukan? Di samping Sai Lao, warna darah sebelumnya mengembun menjadi sosok. Dia menunjuk ke tanah ke Sai Lao, dan kemudian duduk di samping. Dia menjaga jarak 3 meter dari Tuan Sai. Ini bukan pertama kalinya Dewa Iblis datang ke sini, tetapi setiap kali, tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Sai Lao, kamu benar. Senang hidup. Dari mana datangnya nafsu yang begitu besar? Jika bukan karena aku benar-benar ingin tinggal di sini bersamamu. Sai Lao mengeluarkan kendi dari tangannya dan melemparkannya padanya. Saya tidak pernah menolak siapapun dengan cahaya di hati mereka, karena Anda mungkin percaya di kuil penguasa cahaya. Dewa Iblis tiba-tiba tertawa keras, dan melemparkan kendi tinggi-tinggi di tangannya. Terima kasih hal lama, tapi jangan pikirkan masalah orang percaya. Ketika saya melepaskan diri dari belenggu ini, Anda harus memberi saya identitas kepala istana. Seorang komandan telanjang akan melakukannya, terutama karena nama baik. Sai Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika dia melihat kuil Lord of Light lagi, Sai Lao memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Ini bukan Dewa Iblis pertama yang datang ke kuil penguasa cahaya dan muncul dari waktu ke waktu. Biarkan iblis-iblis ini dengan darah di tangan mereka dan cambuk memasuki kuil di seluruh dunia. Hanya ada kuil Lord of Light. Di hadapan para Dewa Iblis ini, bahkan jika mereka telah menyatakan niat mereka, dan bahkan secara sukarela menyerahkan sarana untuk melindungi diri mereka sendiri, hanya untuk memasuki kuil penguasa cahaya untuk melihat. Tetapi bagi para penganut Sai Lama, mereka masih khawatir. Apakah para Dewa Iblis ini benar-benar ingin bergabung dengan kuil penguasa cahaya? Biarkan mereka tinggal di kuil. Apa konsekuensinya? Tidak ada yang tahu. Dibutuhkan banyak keberanian untuk menghadapi orang-orang eksentrik ini dan setiap kata yang mereka ucapkan. Semakin banyak kasusnya,
Semakin mendalam persepsi Sai Lao tentang doktrin Guangzhou. Kelihatannya sederhana, tetapi untuk melakukannya, yang Anda butuhkan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari, tetapi 1 atau 2 tahun. Diputuskan sejak kuil penguasa cahaya didirikan. Dengan toleransi penguasa cahaya, berikan orang-orang ini jalan kembali adalah pantai. Peluang. Penatua Sai, dalam 3 tarikan napas. Mendengar transmisi suara Qin Yichen, Tuan Sai buru-buru mengirim semua berita, dan kemudian mengambil inisiatif untuk memutuskan kontak. Ini adalah pemahaman diam-diam antara Qin Yichen dan Sai Lao. Meskipun Qin Yichen tidak dapat kembali ke kuil penguasa cahaya saat ini, tidak mungkin untuk melepaskan kuil penguasa cahaya. Terutama penelitian senjata Lin Yu dan Zhang Yun berada pada titik kritis. Iterasi yang diperbarui dari konsep desain senjata. Terakhir kali, saya tertipu oleh Dewa Perang Ares dan teripang Poseidon dengan gambar desainnya. Sekarang saatnya untuk menghilangkan hal-hal ini. Konsep baru adalah badge terbaru, dan terdaftar sebagai badge di kuil penguasa cahaya. Dan versi yang tidak digunakan yang tersisa adalah apa yang diambil Qin Yichen untuk diperdagangkan. Qin Yichen tidak akan cukup bodoh untuk mengambil barang-barang intinya sendiri, barang-barang bagus yang dia bayar, dan menukarnya secara langsung. Setelah hanya melalui informasi yang dikirim oleh Tuan Sai dalam pikirannya, Qin Yichen mengerutkan kening. Dalam hal ini, Worcester sudah dalam perjalanan untuk menemukanku, dan tidak ada banyak waktu tersisa untukku. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat ke kota utama Dewa Bela Diri. Di sini, bukan nyanyian dan tarian di kota biasa, tetapi semua orang yang memakai baju perang dan baju besi harus tajam. Wilayah bintang Dewa Bela Diri layak disebut Dewa Bela Diri. Qin Yichen sangat menyukai suasana bela diri ini. Dengan menjentikkan jarinya, dia membagi pengaturannya menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya dan mengirimkannya ke tangan orang-orang percaya secara acak. Di antara orang-orang percaya, informasi akan ditangani beberapa kali, dan koneksi dengan Qin Yichen akan sepenuhnya dibuang. Kuil penguasa cahaya diserahkan kepada Penatua Sai. Setelah melakukan semua ini, mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Aku tidak tahu apakah masa depan yang diramalkan oleh Athena adalah hasil dari aku bermain-main dengan orang-orang percaya ini.